Nama saya Brilian Satria Berbudi. Nama saya Yofi Aryan Nugraha. Nama saya Dimulai Satria. Nama saya Muhammad Krisna Hari Mufti. Nama saya Cahya Aditya Permana. Halo semuanya, nama saya Maka Fala Medila. Nama saya Luki Sandria Dirantika. Halo semua, perkenalkan nama saya Yosua Sendapatiung. Perkenalkan saya Gabriel Valendia Subayang. Agama saya Islam. Agama saya Islam. Saya beragama Islam. Agama saya adalah Muslim. Agama saya Islam. Dan saya beragama Kristen. Dan saya beragama Kristen Protestan. Saya beragama Kristen Protestan dan Saya beragama Kristen Protestan. Ya, nilai dalam agama Katolik itu ialah keyakinan akan Tritunggalnya, yaitu kepercayaan akan Allah, namun dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi ini dianggap sebagai kesatuan Allah yang sempurna. Allah adalah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setiap pribadi ini memiliki identitas dan fungsi yang berbeda, namun semuanya merupakan satu entitas yang sama. Inti dari agama Katolik adalah Katolik mempercayai Tritunggal. Inti dari agama Kristen Katolik adalah kepercayaan kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah dan ajaran cinta kasih. Agama Katolik mendasarkan diri kepada Yesus Kristus yang diimani sebagai Allah yang menjadi manusia. Selain itu, ajaran cinta kasih merupakan inti ajaran dalam agama Katolik. Ajaran agama Katolik memiliki inti yang melibatkan iman kepada Tritunggal, penerimaan sakramen, pengakuan dosa, dan praktik kasih kepada sesama. Dalam gereja Katolik juga mengajarkan nilai moral, etika, dan pentingnya doa dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan inti ajaran agama Katolik adalah agama Katolik sendiri mengajarkan untuk mencintai Tuhan dan juga sesama, dan juga ada 10 perintah Allah yang harus ditaati oleh setiap agamanya. Jadi menurut saya inti dari agama Katolik itu sendiri ada beberapa. Yang pertama itu sama dengan kayak agama Protestan. Agama Katolik ini sama-sama meyakini adanya Allah sebagai Maha Kudus dan Maha Esa, dan juga meyakini bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah penyelamat manusia dari dosa-dosa. Kemudian yang kedua yaitu kekeluargaan dalam gereja. Jadi di agama Katolik juga mempunyai inti, yaitu mereka mengutamakan kekeluargaan juga dalam gereja, yaitu seperti persekutuan kelompok-kelompok, contohnya ada youth, ada kelompok-kelompok lansia, ada kelompok-kelompok keluarga muda, dan lain-lain seperti itu. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu tentunya inti dari agama Katolik dan mungkin juga inti dari agama yang lain, yaitu doa dan ibadah. Jadi itu menurut saya inti dari agama Katolik ada 3 tadi, yaitu sama-sama meyakini Allah sebagai Maha Kudus dan Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menjadi penyelamat bagi umat manusia. Kemudian yang ketiga ada doa dan ibadah. inti dari agama Katolik. Menurut saya inti dari agama Katolik itu adalah tentang kasih, pengampunan, dan hidup sesuai ajaran Kristus. Inti dari ajaran agama Katolik menurut saya itu adalah cinta kasih kepada Tuhan dan juga sesama kita manusia. Lalu juga ada yang berkaitan dengan rumusan-rumusan di dalam syahadat Nikia Konstantinopel dan juga syahadat para rasul sebagai bentuk singkatnya Allah Tritunggal. Terus ada juga gereja, para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan, dan juga hidup yang kekal. Ya, yang membuat saya tertarik itu adalah konsep Tritunggal yang tadi. Penyaliban untuk menebus dosa manusia. Yang membuat saya tertarik dengan agama Katolik adalah selain berupaya untuk hidup saling mengasihi, karena itu perintah Yesus. Beberapa hal yang membuat seseorang tertarik pada agama Kristen Katolik termasuk ajaran cinta kasih, keyakinan akan Yesus Kristus sebagai anak Allah,
Dan sejarah gereja Katolik, ajaran cinta kasih merupakan inti dari ajaran dalam agama Kristen Katolik. Selain itu, keyakinan akan Yesus Kristus sebagai anak Allah juga menjadi faktor penting yang menarik minat seseorang pada agama Kristen Katolik. Selain itu, sejarah dan tradisi gereja Katolik juga dapat menjadi sumber ketertarikan bagi sebagian orang. Itu apa sih yang menarik dari agama Katolik? Kalau dari saya itu sejarah dan kebudayaannya. Dari seni kita dapat melihat gereja Katolik memiliki seni seperti lukisan, patung, dan juga karya seni lainnya untuk menyampaikan pesan keagamaannya. Kalau dari musik, mungkin kita bisa dengar mencangkup misa-misa klasik dan juga musik rohani lain seperti Gregorian Chant yang sangat ikonik. Kalau dari arsitekturnya, kita bisa lihat dari katedral dan juga Basilica Katolik yang seringkali menunjukkan keindahan arsitekturnya yang megah, bahkan struktur dan ornamennya merayakan kemuliaan rohani. Di sini saya akan memberitahu mengapa saya tertarik untuk mempelajari agama Katolik. Yang pertama, karena di ajaran agama Katolik sendiri mengajarkan 7 sakramen yang sah menurut ajaran Kristus. Dan yang kedua, di agama Katolik sendiri terdapat ajaran dan hukum kanonik yang membuat umatnya mengetahui mana yang benar dan tidak benar. Membuat saya tertarik dari agama Katolik itu yang pertama ada pada liturgi yang ada. Jadi di agama Katolik ini yang membuat saya tertarik itu liturginya. Agama Katolik ini memiliki banyak liturgi yang kaya dan bermacam-macam gitu. Apalagi di dalam pelayanan liturginya. Misalnya misa Katolik, di mana misa Katolik ini memiliki struktur liturgi yang khas gitu. Tidak seperti di agama Kristen Protestan, di mana liturginya di agama Kristen Protestan itu memiliki kebebasan dalam beribadah, sedangkan Katolik ini memiliki ciri khasnya yang tersendiri gitu. Jadi itu yang hal yang pertama yang membuat saya tertarik dengan agama Katolik. Yang kedua yaitu ada di pemujaannya. Jadi di agama Katolik ini mereka ada perantara dalam pemujaannya, penyembahannya. Kalau di agama Protestan, setiap individu menyembah langsung pada Allah. Jadi tidak ada perantara. Sedangkan di agama Katolik sendiri, itu mereka menggunakan perantara, yaitu Bunda Maria dan Orang Kudus. Jadi itu hal kedua yang membuat saya tertarik dengan agama Katolik. Kemudian hal ketiga ada pada sejarah dan peninggalannya. Jadi di Katolik bisa dibilang memiliki sejarah yang panjang dan tentunya beragam, dan masing-masing memiliki cerita yang menarik. Apalagi dalam sejarah yang ada peninggalannya. Di agama Katolik sendiri memiliki banyak peninggalan sejarah yang beragam. Contohnya seperti lukisan, bahkan peninggalan-peninggalan bangunan-bangunan yang dari tahun-tahun yang sangat lama, yang membuat saya tertarik juga dengan agama Katolik. Jadi itu tadi 3 hal yang membuat saya tertarik dengan agama Katolik, yaitu tadi di liturginya, kedua di pemujaannya, ketiga di sejarah dan peninggalannya. Menurut saya pribadi, ketertarikan saya terhadap agama Katolik adalah anti korupsi, anti kekerasan, anti perundungan, dan anti terorisme. Lalu yang membuat saya tertarik dari agama Katolik ada beberapa hal. Gereja Katolik adalah gereja yang satu dan tidak terpecah belah, di mana ajaran Kristen Protestan mempunyai banyak sekali alirannya dan gerejanya itu berbeda-beda, dari tata cara ibadahnya, dari
tata cara dan lain sebagainya itu mempunyai perbedaan ya antara karismatik, advent dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam Katolik hanya memiliki satu dan berpusat kepada Vatikan yang menjadi sebuah negara dan memiliki kedaulatan di seluruh dunia. Lalu yang membuat saya tertarik dari agama Katolik itu ada juga cara berdoanya, di mana cara berdoa mereka ini berbeda dengan cara berdoanya orang Protestan. Menyentuh kening, dada, bahu sebelah kiri dan kanan, dan ini sudah bisa menjadi ciri khas di mana ketika ada orang yang melakukan ini sebelum atau sesudah berdoa, saya bisa menyimpulkan kalau orang ini beragama Katolik. Lalu ada juga bentuk bangunan atau gereja yang vintage, berkelas, terlihat kuno. Ini menjadi sebuah ciri khas yang mengartikan bahwa gereja Katolik ini mempunyai konsistensi, di mana gereja Protestan di zaman sekarang ini banyak sekali yang sudah gedung-gedung modern, bahkan ada yang menggunakan gedung di dalam mall untuk melakukan ibadah dan menjadi pembeda di antara Katolik dan Kristen. Lalu juga ada peraturan yang menurut saya ini menarik. Saya akan mengambil salah satu contohnya, di mana pastor di dalam gereja Katolik ini tidak diperkenankan untuk menikah. Sedangkan kita tahu di dalam Protestan tidak dilarang, tidak ada larangan atau diperbolehkan untuk menikah. Nah, ini menjadi keunikan yang membuat saya berpikiran ternyata pastor di dalam agama Katolik ini memang secara khusus dikhususkan hanya untuk Tuhan saja. 4A. 4A itu anti korupsi, anti perundingan, anti kekerasan seksual, dan juga anti intoleran. Dalam agama Katolik tersebut mengajarkan tentang cinta dan kasih kepada sesama, yang sudah pasti menjunjung tinggi tentang 4A tersebut. 4A yang pertama di dalam agama Katolik yaitu anti korupsi, dengan melakukan kebijakan dalam keputusan dan pengelolaan sumber daya. Yang kedua yaitu anti intoleransi, dengan memberi penghormatan terhadap individu dan kelompok dengan latar belakang dan keyakinan yang berbeda. Yang ketiga yaitu anti bullying, dengan menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung. Yang keempat yaitu kekerasan seksual, yaitu anti kekerasan seksual, dengan mengambil langkah-langkah yang signifikan untuk menangani dan mencegah kekerasan seksual. Kita sebagai manusia harus paham tentang 4A dan mengaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Jika melihat atau menemukan hal yang melakukan korupsi, bully, kekerasan seksual, kita harus melaporkan ke pihak berwajib. 4A terdiri dari anti bullying, anti korupsi, anti intoleran, dan anti kekerasan seksual. Gereja Katolik memiliki pandangan yang sangat kritis terhadap tindakan bullying, intoleransi, dan kekerasan seksual. Menurut Paus Fransiskus, bullying adalah ekspresi dan kemiskinan identitas dan hanya bisa diperangi melalui dialog, berbagi, dan saling mendengarkan satu sama lain. Gereja Katolik juga menolak tindakan kekerasan seksual kepada manusia dalam bentuk apapun dan melakukan berbagai bentuk perlindungan dan pendidikan anti kekerasan di sekolah, keluarga, dan masyarakat umum. Selain itu, Gereja Katolik juga mempromosikan pendidikan karakter dan agama sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan bullying dan intoleran. Pandangan Gereja Katolik tentang anti korupsi adalah bahwa korupsi adalah suatu tindakan bentuk kejahatan moral yang harus disingkirkan. Orang-orang Kristiani harus memiliki jiwa anti korupsi dan mampu berperang melawan para koruptor. Gereja Katolik melihat korupsi adalah suatu bentuk penyimpangan atau kesalahan moral. Paus Fransiskus menyebut korupsi sebagai kejahatan besar pada masa kini. Untuk mencegah korupsi, Gereja Katolik menganggap peran agama sangat penting. 4A. Dari yang pertama itu anti kekerasan, yang kedua anti perundungan, ketiga anti terorisme, dan juga yang keempat anti korupsi. Mulai dari yang pertama, anti kekerasan, itu menentang penggunaan kekerasan fisik sebagai cara untuk menyelesaikan
konflik atau mencapai tujuan. Ya, kalau di Jawa itu seperti moro tangan gitu. Nah, kalau nomor 2 itu anti perundungan, menolak tindakan perundungan atau intimidasi terhadap individu ataupun kelompok, memperjuangkan lingkungan yang aman dan mendukung hak setiap individu untuk diakui tanpa adanya diskriminasi. Nah, yang nomor 3 anti terorisme, mengutuk dan menentang segala bentuk terorisme, yaitu terorisme itu penggunaan kekerasan atau ancaman biar yang diancam itu takut. Nah, yang keempat itu anti korupsi, mempunyai komitmen untuk melawan segala jenis praktik korupsi, yakni seperti penyalahgunaan kekuasaan, suap, nepotisme, dan mungkin yang lainnya. Apa yang saya pahami tentang 4A adalah 4A ini sendiri didukung oleh Gereja Katolik karena sesuai dengan 10 perintah Allah dan juga inti dari agama Katolik sendiri untuk mencintai sesama. Dan juga 10 perintah Allah diajarkan untuk jangan mencuri dan jangan mengingini barang orang lain dan memiliki secara tidak adil. Itu yang menurut saya dan pahami soal 4A ini. Untuk yang belum tahu, 4A ini adalah anti korupsi, anti perundungan, anti kekerasan, dan juga anti terorisme. Jelas itu pasti bakal didukung oleh agama Katolik sendiri dan juga Gereja Katolik sendiri. Karena Katolik menentang kekerasan, perundungan, terorisme, dan juga korupsi. 4A itu ada anti kekerasan, anti perundungan, anti terorisme, dan anti korupsi. Dimulai dari yang pertama yaitu anti kekerasan. Jadi anti kekerasan ini menurut saya adalah sebuah tindakan atau gerakan yang jelas-jelas menentang penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, jadi kayak sebuah tindakan yang benar-benar tidak menerima jika ada masalah harus diselesaikan dengan kekerasan, itu tidak sama sekali tidak diterima tindakan seperti itu. Dan memang tujuannya adalah mencapai perdamaian karena memang menolak adanya kekerasan. Kemudian yang kedua yaitu anti perundungan. Nah, anti perundungan ini sebuah upaya atau sikap yang berlawanan terhadap perilaku perundungan atau intimidasi. Jadi upaya anti perundungan ini lebih ke upaya anti bullying yang terjadi lebih sering yaitu di masa-masa sekolah, di lingkungan pendidikan seperti itu. Dan tujuannya yaitu menciptakan lingkungan yang memang aman dan inklusif tentunya bagi orang-orang sekitar. Dan yang ketiga yaitu ada anti terorisme. Anti terorisme ini adalah kebijakan atau upaya yang ditunjukkan untuk mencegah dan mengatasi atau memerangi tindakan terorisme. Yang seperti kita tahu bahwa dulu sempat marak banget terjadinya tindakan terorisme yang sempat tiba juga di Indonesia, terjadi tindakan terorisme. Contohnya itu adalah aksi pengebuman juga yang terjadi di Jakarta yang sempat heboh saat itu. Dan tindakan anti terorisme ini bertujuan ya untuk melindungi masyarakat sekitar, apalagi masyarakat di Indonesia ini, dan serta melindungi keamanan nasional dari ancaman terorisme tersebut. Dan selanjutnya yaitu anti korupsi. Yang terakhir yaitu anti korupsi adalah sebuah tindakan atau usaha di mana kita mencegah dan menentang adanya sebuah praktik korupsi. Jadi korupsi ini melibatkan yang sering ada yaitu penyalahgunaan kekuasaan, di mana tentunya untuk keuntungan pribadi ataupun kelompok yang tentu dapat juga merugikan banyak hal, yaitu salah satunya ada di ekonomi atau sosial ataupun politik. Jadi tindakan anti korupsi ini memiliki tujuan yaitu jika di dalam pemerintahan adalah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan juga menghukum pelaku-pelaku korupsi yang bertindak semena-mena kepada masyarakat kecil. Jadi memberikan hukuman yang setimpal
adanya keadilan bagi masyarakat dan adanya keberlanjutan dalam sebuah pembangunan. Dan itu saja jawaban saya mengenai 3 pertanyaan tadi, yaitu tentang inti dari agama Katolik, terus hal apa saja yang membuat saya tertarik dengan agama Katolik, dan kemudian pendapat saya mengenai 4A, yaitu anti kekerasan, anti perundungan, anti terorisme, dan anti korupsi. Apabila ada beberapa pengucapan atau beberapa kata yang masih kurang dipahami, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Yang pertama adalah anti kekerasan. Apa sih sebenarnya dari nilai dari anti kekerasan ini? Anti kekerasan sendiri adalah sikap menolak penggunaan kekerasan fisik maupun verbal dalam menyelesaikan konflik yang ada. Dalam artian tidak menyelesaikan konflik dengan langsung fisik gitu, tidak langsung meninju orang, tidak langsung berkelahi segala macam. Nah, mengapa nilai anti kekerasan ini sangat penting? Di sini kita harus menyadari bahwa kekerasan itu hanya akan memperburuk situasi yang ada, menciptakan pertentangan, dan tentu saja akan merugikan kedua belah pihak. Dan oleh sebab itu, dengan mengedepankan nilai anti kekerasan, kita berusaha menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dalam menyelesaikan konflik. Yang kedua adalah anti perundungan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan anti perundungan? Secara sederhana, anti perundungan adalah penolakan terhadap segala bentuk tindakan merendahkan dan menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikologis, dalam artian tidak membuli seseorang secara kata-kata, mengejek, ataupun dengan fisik, karena tentu saja itu sangat akan mempengaruhi mental orang tersebut. Dan tentu saja efek samping dari hal tersebut adalah akan merusak kepercayaan diri orang itu, mentalnya, dan bahkan menyebabkan bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari orang tersebut. Oleh sebab itu, dengan menerapkan nilai anti perundungan, kita berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dari segala perundungan. Lalu ada anti terorisme. Apa sih anti terorisme itu? Anti terorisme sendiri adalah penolakan terhadap segala bentuk tindakan kekerasan yang bertujuan untuk menciptakan ketakutan dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Nah, kenapa sih kita perlu untuk melakukan tindakan anti terorisme? Tindakan terorisme ini dapat merugikan banyak orang, menciptakan kekacauan dan merusak kedamaian yang kita semua inginkan. Oleh karena itu, sikap menolak terhadap terorisme menjadi langkah awal untuk menciptakan dunia yang lebih aman. Lalu yang terakhir adalah anti korupsi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan anti korupsi ini? Secara umum, anti korupsi adalah sikap menentang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan pemerasan demi keuntungan pribadi. Nah, kenapa nilai ini sangat krusial? Korupsi itu dapat menghancurkan integritas sistem, menciptakan ketidaksejahteraan, dan tentu saja akan sangat merugikan masyarakat. Nah, dengan menerapkan ini, kita semua berharap bahwa pemerintahan kita itu dapat lebih transparan, adil, dan lebih dapat dipercaya oleh masyarakat. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. 4A ini ada anti kekerasan, anti perundungan, anti terorisme, dan juga anti korupsi. Tentunya di dalam hal ini ajaran agama Katolik sangat melarang 4 hal tersebut. Kekerasan ini bisa terjadi di dalam kekerasan rumah tangga, kekerasan kepada wanita atau pelecehan seksual, ada juga kekerasan kepada anak, kekerasan kepada sesama, dan lain sebagainya. Kekerasan ini biasanya dilakukan kepada orang yang kita anggap lebih lemah. Oknum ini menganggap orang yang dilakukan kekerasan ini lebih lemah sehingga mereka dapat melakukan kekerasan tersebut. Tentunya sudah melanggar ajaran di dalam agama Katolik, di mana yang utama itu adalah mencintai Tuhan dan juga sesama kita, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Ketika kita sudah melakukan kekerasan kepada sesama kita, maka sudah menjadi dosa besar di dalam ajaran agama Katolik. Lalu yang berikutnya, perundungan. Perundungan ini atau yang kita lebih kenal dengan bullying. Bullying ini ya tentu terjadi pada waktu kita duduk di bangku SMP atau SMA. Itu terjadi ketika masa kita pubertas, lagi pengen-pengennya untuk dikenal lebih kuat, lebih jago, dan merendahkan orang lain.
banyak sekali korban yang terkena dampaknya. Terjadi perundungan, bullying, membuat korban perundungan bullying ini memiliki mental yang hancur, dan bahkan paling parahnya ini bisa melakukan bunuh diri, stres, depresi, dan lain sebagainya. Padahal motif perundungan ini hanya untuk terlihat lebih kuat, hanya untuk iri, dengki, dan kesenangan sementara, kesenangan anak muda. Ini yang harus menjadi edukasi, di mana kita harus memberhentikan hal-hal yang tidak penting ini, padahal sangat berdampak negatif bagi korban. Di situ, di dalam ajaran agama Katolik sangat-sangat melarang hal seperti ini, karena akan menjadi dosa besar sekali yang harus dipertanggungjawabkan. Lalu ada berikutnya anti-terorisme. Anti-terorisme ini secara khusus cenderung lebih kepada tujuan tertentu, tujuan politik, untuk menjatuhkan sesuatu hal, untuk mendapatkan sesuatu hal, untuk kesenangan sementara, di mana ada kesalahan berpikir sehingga adanya oknum yang melakukan hal ini, membuat ketakutan, membuat kerugian kepada orang banyak. Itu sudah menjadi dosa besar dan sangat dilarang di dalam ajaran agama Katolik. Dan yang terakhir ada anti korupsi, di mana korupsi ini lebih cenderung kepada uang, kesejahteraan pribadi, dan ini salah berpikir banget, di mana di dalam ajaran Kristen Katolik uang ini adalah akar dari segala kejahatan. Dari uang kita bisa melakukan hal-hal yang bahkan itu tidak boleh untuk dilakukan, itu dilanggar di dalam agama, tetapi kita lakukan demi kita mendapatkan uang. Di sini akan menjadi dosa besar, kerakusan, keserakahan, dan lain sebagainya. Banyak sekali dosa yang perlu kita pertanggungjawabkan, yang dilarang dan dibenci sama Tuhan. Untuk dari itu 4A, kita harus terus menerapkan 4A ini untuk segera meminimalisir kawan-kawan terdekat kita, orang-orang terdekat kita, tidak ada yang melakukan kekerasan, perundungan, terorisme, dan korupsi. Terima kasih, saya Gabriel Valentine Bayang.